Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siti Ayusari. You can call me Miss Ai as an English teacher in HSPG Medan. Today, I want to show you tricks and tips to use the articles in English. As you know, there are two types articles in English. They are definite and indefinite. Definite has two types, the and the. It's the same word, but the sound is different. The we use when meet the consonant letter, but the we use when meet the vowel. For example, the table, the apple. And indefinite, there are two types also. They are a and an. It also has the same meaning but different word. A we use when meet the consonant letter, but an we use meet the vowel word. For example, a cat and an ant. Okay, that's all about tricks and tips in English when we use the article. Do you want to know more about tips and tricks? Let's join with us in HSPG Medan. Sekolah bisa di mana aja. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss semuanya. Perkenalkan, nama Miss Desi. Di sini Miss mengaku sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, untuk anak-anak Miss semuanya, di dalam masa pandemi ini kita bisa belajar di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Oke anak-anak Miss, untuk selanjutnya Miss di sini akan membahas satu topik bahasa Indonesia, yaitu mengenai anekdot ya. Nah, sebelumnya anak-anak semua udah tahu belum apa sih itu teks anekdot? Nah, untuk memahami apa itu sebenarnya teks anekdot, marilah semuanya anak-anak Miss memperhatikan cuplikan gambar berikut ini ya. Nah, dari pemahaman pada gambar tadi bahwa teks anekdot itu merupakan suatu teks yang berisi kejadian lucu ataupun kejadian humor. Dan di dalam sebuah teksnya menyampaikan sebuah kritikan serta membahas tentang orang-orang penting. Itulah pengertian dari sebuah teks anekdot. Nah, untuk memahami materi teks anekdot selanjutnya, maka bergabunglah di Homeschooling Primagama Medan. Pendidikan adalah pilihan, sekolah bisa di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Miss Yani and I'm one of the English teacher in Homeschooling Primagama Medan. Today we will learn about in, on, at. In at birth of time. Ada gambar segitiga. The first position is at, the second position is on, and the last position is in. The first one, at. We use at when we want to say specific time. Artinya, kita memakai at hanya untuk waktu yang sudah pasti atau waktu yang sudah tepat. For example, at 10:30 p.m. jam 10.30, at midnight, tengah malam. Itu artinya waktu yang disebutkan tadi sudah pasti. Okay, the second is on. We use on when we want to say they and that. For example,
On Monday, pada hari Senin. On August 21st, pada tanggal 21 Agustus. Jadi, untuk anak-anak, untuk mengatakan hari dan tanggal, kita menggunakan on. Next, the last one is in. We use in when we want to say month, seasons, year, and long period. For example, month, in July, in January, in February, and so on. The second is season. For example, in the winter, in the summer, and so on. The third is year, in 2020, in 1995. Long period, in the past. Jadi, in ini hanya dipakai untuk bulan, tahun, musim, ataupun periode tertentu. If you want to learn more about English with me, please join us in Homeschooling Primagama Medan. Sekolah bisa di mana saja. See you! Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Miss Nova. Saya adalah guru ekonomi di Homeschooling Primagama Medan. Hari ini saya akan membawakan materi tentang ilmu ekonomi. Jika seandainya ada uang 500 juta yang kalian terima, apa ya yang bakal kalian lakukan? Beli mobil? Beli rumah, buat modal usaha, atau ditabung di bank saja? Tentu jawabannya pada macam-macam ya. Tapi apapun pertimbangannya pasti sudah dipikirkan matang-matang kan? Nah, itulah pertanyaan yang ada di ilmu ekonomi satu ini. Ilmu ekonomi itu pasti kita semua tahu kan keterkaitannya itu dengan uang dan uang. Tapi kita akan belajar lebih dari itu. Apa ya kira-kira? Nah, di ilmu yang satu ini kalian diajarkan untuk pengambilan keputusan terbaik dari beberapa pilihan yang ada. So, siap-siap ya untuk masuk ke dalam ilmu yang sudah ada sejak zaman peradaban dan ilmu yang mempengaruhi dunia dari segi sejarah, budaya, hingga politik. Kita anggap ilmu ekonomi itu sebagai penasehat kita, tapi yang pasti wujudnya berupa angka, grafik, dan diagram. Nah, ilmu ekonomi bisa jadi alat yang kita andalkan untuk menghadapi pilihan sulit dalam pengelolaan keuangan kita. Dan itu sudah ada bukan hanya zaman sekarang aja, tapi dari zaman dulu sampai ke masa depan. Mau tahu lebih banyak lagi tentang ilmu ekonomi? Yuk gabung bersama kami di Homeschooling Primagama Medan. Sekolah bisa di mana saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Miss Ruth Simanjunta. Miss di sini mengajari mata pelajaran sosiologi di Homeschooling Primagama Medan. Nah, pada kesempatan ini Miss akan memberikan tips dan trik untuk mempelajari ataupun untuk mempermudah peserta didik dalam mengingat suatu materi pelajaran. Dan materi pelajaran yang akan Miss bawakan adalah mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial itu adalah kunci dari semua kehidupan sosial masyarakat. Karena tanpa adanya hubungan sosial, maka tidak akan ada kehidupan bersama yang ada di masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor pendorong kenapa terjadi hubungan sosial itu di masyarakat. Untuk memudahkan anak-anak dalam mempelajari dan mengingat apa saja faktor ini, maka Miss akan memberikan tips dan triknya, yaitu dengan mengingat kata isu semi. Iya, pasti anak-anak sekalian ini bertanya-tanya, apa itu isu semi ya? Isu itu kan seperti apa yang sedang dibicarakan di masyarakat. Semi itu adalah musim. Namun, isu semi yang Miss maksud di sini adalah singkatan dari faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Nah, kalau kita mengingat ini semua, dari indikasi sampai identifikasi tentunya kita sulit untuk mengingat. Nah, Miss kasihlah singkatannya isu semi. Yang pertama yang dimaksud adalah imitasi.
baik atau meniru yang jelek. Misalnya, seseorang yang sudah terbiasa hidup di kota, dia akan meniru seperti gaya hidup orang kota yang konsumtif atau menggunakan seperti narkoba kalau dia di negatifnya. Itulah dia mengenai imitasi. Kemudian, sugesti. Sugesti ini adalah mempengaruhi. Mempengaruhi ini dimaksud adalah supaya seseorang itu melaksanakan apa yang kita mau. Artinya, orang bisa mempengaruhi kita melalui gaya bicaranya. Miss kasih contoh seperti Cristiano Ronaldo. Nah, kan Cristiano Ronaldo ini adalah pemain sepak bola yang terkenal. Jadi apapun yang dilakukannya seperti gaya potong rambutnya menjadi diminati oleh anak-anak kalangan muda. Disinilah sugesti itu berperan. Kita terpengaruh untuk mengikuti gaya rambut Ronaldo, Cristiano Ronaldo gitu. Kemudian simpati. Simpati ini adalah perasaan tertarik kepada seseorang. Bisa dikasih contoh dalam kelas seorang remaja perempuan yang mulai merasa tertarik kepada teman sekelasnya remaja laki-laki. Itu adalah perasaan tertarik, perasaan suka kepada lawan jenis. Kemudian ada rasa empati. Kalau rasa empati ini lebih ke perasaan emosional yang dalam. Seseorang merasa ikut merasakan musibah yang dialami temannya. Jadi di empati ini kita mengerti, kita memahami apa yang dirasakan oleh teman kita. Misalnya seperti yang dikatakan tadi, seseorang itu mengalami musibah. Sebagai teman, kita membantu teman kita supaya mengurangi musibah yang teman kita sedang alami. Kalau kita bedakan simpati dan empati, perbedaannya adalah kalau simpati hanya sebatas perasaan suka, sebatas perasaan iba, tetapi kalau empati udah lebih dalam. Tidak hanya kita iba kepada teman kita, tetapi kita juga turut membantu, turut merasakan, turut membantu teman kita untuk meringankan musibahnya, begitu. Kemudian M yang Miss maksud ini adalah motivasi, dorongan. Motivasi ini Miss bisa kasih contoh seperti seseorang yang berprestasi di sekolah, diberi penghargaan oleh kepala sekolah supaya lebih termotivasi untuk maju lagi, gitu. Yang terakhir adalah identifikasi, yaitu menjadi sama. Nah, kalau ini biasanya tren di kalangan anak muda nih, karena biasanya anak muda itu cenderung lebih mau mengikuti idolanya. Misalnya yang sekarang itu seperti K-pop, seperti orang-orang yang suka Korea, mengidolakan Korea-Korea. Jadi mereka cenderung ingin menjadi sama, baik itu gaya rambutnya, gaya bahasa, ataupun gaya berpakaiannya. Itulah artinya identifikasi. Jadi anak-anak, untuk mempermudah kalian mengingat faktor-faktor pendorong terjadi hubungan sosial di masyarakat, ingatlah isu seni. Jadi itulah tips dan trik yang boleh Miss kasih mengenai faktor-faktor pendorongnya hubungan sosial. Nah, Miss masih banyak lagi yang mau dikasih tahu ke adik-adik mengenai bagaimana cara mudah belajar sosiologi. Untuk itu, ayo sekarang sekolah di Homeschooling Primagama Medan. Karena pendidikan adalah pilihan, tetapi sekolah bisa di mana saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Jika kalian menemukan persoalan seperti ini, bagaimana ya caranya? Yuk kita bahas. Halo adik-adik, bersama Miss Fia. Di video kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai relasi dan fungsi pada dua himpunan, Miss Fia mau nanya nih, ada yang tahu apa itu himpunan? Ya, benar. Himpunan adalah kumpulan dari objek yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Misalnya, himpunan hewan berkaki 4, himpunan hewan berkaki 2, himpunan bilangan asli, dan himpunan lainnya.
pada dua himpunan terdapat relasi dan fungsi. Nah, mau tahu kan kalian apa yang dimaksud dengan relasi dan fungsi? Untuk itu, mari kita bahas persoalan sebelumnya. Yuk! Nah, untuk menjawab soal ini, coba perhatikan tabel usia dan nama pemiliknya. A adalah himpunan pemilik rumah di Jalan Bahoro, dan B adalah himpunan usia pemilik rumahnya. Apakah relasi umurnya adalah dari himpunan A dan himpunan B merupakan suatu fungsi? Nah, untuk menjawabnya, coba kita perhatikan kembali. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Hal ini dapat disajikan dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan gambar diagram kartesius. Cara yang kedua dengan memasangkannya secara berurutan atau pasangan berurut. Yang ketiga dengan diagram panah. Nah, di sini kita akan menggunakan diagram panah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai cara membuat diagram panah, terlebih dahulu simak pernyataan berikut. Relasi umurnya adalah dari himpunan A ke himpunan B memiliki arti bahwa adanya hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B, yaitu umurnya adalah. Kemudian untuk membuat diagram panah, terlebih dahulu kita harus membuat 2 lingkaran dan masing-masing berisi anggota kedua himpunan. Himpunan A berisi nama pemilik rumah, himpunan B berisi usia pemilik rumah. Selanjutnya kita bisa menghubungkan keduanya dengan membuat tanda panah. Alwi umurnya 49 tahun, Badu umurnya 57 tahun, Caca umurnya 63 tahun, Dede umurnya 42 tahun, Eka umurnya 32 tahun, Zaki umurnya 52 tahun, Kiki umurnya 58 tahun, Iva umurnya 37 tahun, Rara umurnya adalah 27 tahun, dan yang terakhir Yoga umurnya adalah 27 tahun. Perhatikan baik-baik, apakah ada perbedaan pada masalah ini? Relasi dari himpunan A ke B? Benar, ada perbedaan. Perbedaan itu adalah setiap anggota A memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Relasi seperti ini namanya adalah fungsi atau pemetaan. Jadi, relasi umurnya adalah dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu fungsi atau pemetaan. Sehingga, secara umum, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan satu anggota pada himpunan B. Artinya, setiap anggota pada himpunan A harus memiliki pasangan alias tidak jomblo dan harus dipasangkan tidak boleh lebih dari satu. Sudah paham kan adik-adik mengenai relasi dan fungsi? Untuk membahas materi lainnya mengenai fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif, yuk kita belajar bareng di Homeschooling Primagama Medan. Belajar adalah pilihan, sekolah bisa di mana saja dan kapan saja. Sampai jumpa. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Kali ini jumpa lagi di video Fisika Itu Asik bersama anak SPG Medan. Perkenalkan, nama saya Miss Ronda Pitubulu, pengajar Fisika dan IPA di Homeschooling Primagama Medan. Nah, kali ini adik-adik saya akan mengajak untuk mengerjakan sebuah soal
yang gampang. Nah, menurut adik-adik, tapi sebelumnya menurut adik-adik, fisika itu bagaimana ya menurut kalian? Fisika itu sulit, fisika itu membosankan, fisika itu rumit, bahkan ada like fisika. Mungkin itu adalah minat adik-adik, tetapi kali ini fisika itu adalah kita buat menjadi pelajaran yang gampang seperti itu adik-adik. Nah, yuk simak. Hari ini kita belajar, saya akan mengajak untuk pelajaran usaha yang paling gampang. Oke, pertama usaha di sini kita lihat, kalau kita tidak memiliki energi berarti kita tidak bisa melakukan usaha yang namanya usaha. Maka di sini kita melakukan namanya usaha adalah W. Sedangkan usaha di sini kita buat itu adalah hasil kali gaya dengan perpindahan. Berarti hasil kali, berarti di sini ada gaya. Berarti W sama dengan F, ada perpindahan. Perpindahan itu adalah S. Maka rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikali S. Inilah rumus dari usaha. Nah, di mana W di sini adalah usaha, satuannya joule. Sedangkan F ini gaya, satuannya Newton. Sedangkan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, kita harus mengingat usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Seorang mendorong meja dengan gaya 50 Newton. Meja berpindah sejauh 3 meter. Nah, secara manualnya kita buat. Diketahui F-nya 50 Newton, S 3 meter. Ditanya adalah W-nya. Maka kita jawab W sama dengan F kali S. F-nya 50 dikali 3, hasilnya 150 Joule. Nah, tetapi di sini kita akan membuat cara gampangnya. Cara gampangnya, gayanya ada 50 Newton dan ada 3 meter. 3 meter ini adalah S. Maka langsung kita kalikan. Kita kalikan 50 dikali 3, maka hasilnya 150 Joule. Ini cara cepatnya. Kita ke soal. Kali ini kita coba ke soal. Soalnya F-nya 100 Newton dan perpindahannya 4 meter. Maka langsung saja, kita tadi sudah 4 dengan 100-nya, langsung kita kalikan. Berarti dia 100 dikali dengan 4, maka hasilnya 400 Joule. Tanpa menggunakan rumus tadi. Mudah bukan untuk fisika itu? Nah, untuk triknya, yang pertama, kalian harus sukai guru yang mengajar fisikanya. Yang kedua, kalian harus membuat catatan. Catatan seperti apa, Sir? Catatan seperti rumus, konsep, dan rumus dekingnya atau rumus cepatnya. Yang ketiga, kerjakanlah 1 atau 2 soal setiap harinya dengan soal yang sama. Maka itu akan menempel di pikiran kita. Seperti itu. Itulah untuk fisika hari ini. Pendidikan adalah pilihan. Sekolah bisa di mana saja. Yuk bergabung dengan kami di Homeschooling Primagama Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miss Rizka. Saya mengajar mata pelajaran dunia di Homeschooling Primagama Medan. Jadi hari ini Miss akan menjelaskan mengenai tips kilat menggunakan asam kuat atau asam lemah dan basa kuat dan basa lemah. Jadi yang pertama itu kita mengetahui apa aja sih asam kuat dan asam lemah itu. Jadi asam kuat itu kan identik dengan H
Jadi setelah ditambah dengan H positif, maka kita jumlahkan dengan anion yang ada di atas tadi. Jadi dia H positif ditambah dengan H dengan Cl menghasilkan HCl, ini ditambah I menghasilkan HI dan seterusnya HBr, HNO3, H2SO4 dan HClO4. Jadi yang 7 ini 2, 4, 6 yang 6 ini adalah asam kuat. Selain itu termasuk asam lemak. Jadi yang 6 itu yang kita hafal ini termasuk asam kuat. Yang lainnya itu termasuk asam lemak. Gampang bukan untuk membedakannya? Sekarang asam lemak apa aja? Asam lemak itu misalnya H3COOH, HNO3, HCN, CH3 dan CHOOH. Ini termasuk dari asam lemak. Ada H3PO4 asam fosfat ya. Ini termasuk asam lemak. Selanjutnya kita masuk ke basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu identik dengan OH negatif. Jadi kalau basa kuat itu dia biasanya logam. Jadi kalau di SPU, sistem periodik unsur, logam itu berada di golongan 1A sama 2A. Jadi kita buat ya di sini golongan 1A yang termasuk basa. Apa aja golongan 1A unsur-unsurnya? Jadi cara menghafalnya itu dia mulai dari hidrogen ya. Hari, libur, naik, kereta, Rabu, Kamis, Re. Litium, natrium, kalium, radium, cesium, dan francium. Jadi yang terakhir ini dia bukan basa karena termasuk unsur radioaktif. Jadi ini golongan 1A ini kita tambah dengan OH negatif. Jadi Ni ditambah OH negatif jadi NiOH. Ini jadi NaOH dan seterusnya ya. KOH, RaOH dan SOH. Ini untuk golongan 1A loh, basa kuatnya ini. Terus yang kedua golongan 2A. Golongan 2A mulai dari Be atau berilium. Cara menghafalnya seperti ini. Beli mangga, campur sirup, bagaimana rasanya? Sama dengan golongan 1A tadi. Golongan 2A ini juga termasuk radioaktif, berarti dia bukan termasuk basa kuat. Dan kalau dia di 2A ini, yang unsur pertama sama kedua ini termasuk basa lemah. Kenapa basa lemah, Miss? Karena unsur Be dan Mg di dalam air sedikit larut atau sukar larut, sehingga dia dikategorikan kepada basa lemah. Jadi yang basa kuat itu cuma Ca, Sr, dan Ca. Sama kita reaksikan dengan OH, kita jumlahkan dengan OH ini menghasilkan CaOH 2 kali, Sr OH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Jadi untuk basa kuat dan basa kuat itu ada di golongan 1A dan 2A ini aja ya. Ini yang perlu dihafal. Selanjutnya contohnya untuk basa lemah apa aja? Basa lemah ini ya. BeOH 2 kali, MgOH 2 kali. Ada logam yang lain juga, ada Cu. Sama ya, CuOH 2 kali, AlOH 3 kali dan lain sebagainya. Ini contoh dari basa lemah. Jadi